Kemantapan jiwa dan keberanian memilih pada akhirnya akan membawa manusia ke titik dermaga impiannya. Seperti Mathias Muchus yang mati-matian belajar teater, juga habis-habisan mempelajari dunia akting. Tak disangka-sangka mendapatkan peluang meraih karpet merah ketenaran. Jalan itu diberikan Tuhan lewat cara yang tak terduga-duga. Bahkan si mahasiswa ini sampai gemetaran tak percaya karena sutradara kondang Wim Umboh tertarik dengan aktingnya. Ketika saya kuliah, ya, di tahun kedua itu saya sudah main film. Dulu ada program Bina Drama judulnya di LPKJ, diputar di TVRI. Acara Bina Drama itu memberikan apresiasi drama kepada masyarakat. Dan kebetulan saya salah satu mahasiswa yang kepilih untuk program itu. Ketika itu datanglah yang namanya sutradara besar, itu setengah dewa sutradara itu. Karena legenda namanya besar banget, namanya Wim Umboh. Dia datang ke kampus menanyakan saya, ke guru saya, mana itu yang namanya Mathias? Oh ada. Dengan Ibu Tati, guru saya, Tati Maliati. Oh tolong panggilkan katanya, kenapa? Mau saya casting. Saya itu belum mandi, kan saya nginepnya di kampus, tidurnya di kampus, keleleran, belum mandi masih pakai sandal jepit. Terus datang kurir, masih tahu, Mas, ada yang nyari. Siapa? Wim Umboh. Wim Umboh? Nyari saya? Ah bohong loh, ngarang aja. Bener Mas, dipanggil Ibu Tati di kantor. Itu yang namanya, apa yang saya pikirin itu saya nggak tahu. Saya jalan ke sana dituntun sama teman saya itu, sampai di kantor, saya dibukain pintu, saya berdiri dengan bersahaja gitu. Saya lihat itu mukanya Wim Umboh. Dan saya bengong, dengkul saya gemeter. Waduh, ini kan dewa gitu, kan gila ini orang, waduh segala macam. Mathias ya, nggak bisa ngomong, saya gemeter, bibir tuh. Mathias, besok datang ke kantor ya. Saya casting, saya mau bikin film. Saya casting, ya. Bener, saya nggak bisa ngucapin kata-kata sepatah kata pun. Yang namanya satu malaman itu sepeser pun saya nggak bisa memejamkan mata saya. Masih dengan dengkul gemetaran, Mathias Muchus pun melangkah menuju lokasi syuting. Di sana, sutradara Wim Umboh langsung menginterviewnya. Mathias Muchus diminta berakting. Kesempatan hanya beberapa menit inilah yang harus ia taklukkan dengan sempurna. Sebab, jika mata dan hati sang sutradara tak berkenan, maka berakhirlah harapan itu. Mathias Muchus memilih adu nyali dan memetik impiannya sekarang juga, bukan besok atau nanti. Datang saya ke Petamburan. Saya ingat dekat Selipi dulu, ke kantornya Gramedia. Saya datang ke sana, Umboh sudah berdiri di sana. Mathias, wah datang juga kamu, datang juga. Ini, casting, ya. Saya casting lah dengan salah satu wanita dari Bandung. Saya lihat, aduh cantik banget. Di kampus IKJ itu nggak ada wanita teater yang cantik kayak ini. Bening, kulitnya itu kayak ada darah itu kayak kelihatan. Saking beningnya Mas. Nggak pernah saya lihat cewek bening kayak gini, anak Bandung. Kamu coba adegan ini. Gimana saya mau coba ngelihat dia aja saya udah jantung saya tuh kayak mau copot. Tapi saya coba konsentrasi. Disiplin ilmu saya mengajarkan konsentrasi, fokus, tarik nafas, segala macam. Saya coba dan Wim Umboh suka. Saya tanya kepada ininya, impronya, Pak, ini film apa? Oh belum dikasih tahu ya sama Pak Wim? Belum Pak. Ini film layar lebar. Judulnya apa Pak? Ini judulnya Perkawinan 83. Saya main sama siapa Pak? Sama Meriam Bellina. Siapa itu Pak? Pemain baru juga, dari Bandung. Meriam Bellina, pemain baru, cantik kok. Mana yang cantik sama yang tadi? Cantik kan Meriam dong katanya. Masa sih Pak? Cantik. Oke, sudah kita urus administrasi dan lain sebagainya. Dan honor saya ketika itu Rp45.000.
saya nggak pernah lihat uang, karena buat saya uang itu bukan segala-galanya. Ketika film mau selesai, datanglah salah satu sutradara besar lagi, namanya Ami Priyono. Mucus ya? Ya Om, saya Ami Priyono. Oh ya Om, ya. Apa kabar Om? Ya Om. Oh, Mucus nanti film keduanya sama saya ya? Hah? Tuhan terus mengalirkan berkah dalam hidup Matias Mucus. Si anak kampung itu makin terbelalak tak percaya saat sutradara kondang berikutnya, Ami Priyono, mendatanginya. Sosok sutradara besar di dunia film layar lebar itu menawarinya main film. Bagaimana mungkin ini terjadi? Karena ada 2 sutradara kondang mengajaknya main film, sementara dirinya sendiri masihlah belum apa-apa. Saya dapat kesempatan lagi. Rupanya dia melihat saya main dan potensi saya di film pertama itu, dia akan bikin film yang judulnya, film kedua itu namanya Roro Mendut. Itu filmnya cukup besar, kolosal, cukup legenda gitu ya. Dan kita syutingnya berbulan-bulan di Jogja. Dan film kedua itu yang mengangkat nama saya ke kancah perfilman nasional. Dan cerita film inilah yang menghidupi saya nantinya. Saya bayar kuliahnya itu dari uang film yang saya cuti. Kalau mungkin sekarang di kampus sudah nggak bisa cuti begitu lama. Tapi ketika itu saya masih bisa cuti. Dan tahun 86 saya menyelesaikan kuliah saya di IKJ. Katanya dia pernah bilang dia berhasil ngebayar kuliahnya sendiri. Apa gimana gitu, gue lupa. Pokoknya dari dia bener-bener datang dari daerah dan sampai dia udah kuliah, sampai di situ dia ngambil teater kan segala macam, sampai akhirnya dia direkrut sama salah satu produser dan dari situ dia baru blossoming gitu. Memang kalau dari yang saya dengar cerita Mucus itu naik turun cerita hidupnya Mucus itu menarik untuk didengar kalau kita lihat siapa dia sekarang. Jadi artinya memang membutuhkan satu kerja keras dan pengorbanan yang panjang untuk menjadi seperti dia sekarang. Dari film Roro Bendut, nama Matias Mucus pun langsung kondang di Republik ini. Beragam film ia bintangi dan beragam penghargaan pun ia terima sebagai buah dedikasi berakting si anak kampung yang ternyata dinilai brilian ini. Dari situlah Matias Mucus memutuskan bahwa hidup matinya ada di dunia akting. Sebuah ketetapan hati yang tak pernah ia ingkari meski dirinya tak ditaburi uang dan harta. Namun akting telah membuat Matias Mucus menjadi kaya hati. Cinta banget saya sama dunia akting itu. Saya kalau sudah akting itu, kamu gini-giniin uang jutaan gitu, buat saya nggak akan saya lihat gitu loh ya. Nilainya nggak segitu buat saya. Mahal banget, Boy. Rasanya tuh beda banget, Mbak, ketika kamu bisa memainkan tokoh itu dengan emosi tertentu, dengan faktor kesulitan tertentu, tiba-tiba kamu bisa masuk ke sana, itu rasanya tuh, ini dia gitu loh ya. Saya sulit mengartikan dalam kata-katanya, tapi perasaan itu benar-benar membuat saya tuh, ini gila ini gitu loh. Kalau ditanya kenangan, iya saya rasa normal orang berteman. Tapi ada beberapa yang saya belajar dari Mucus itu adalah tidak gampang tergoda akan godaan-godaan hidup. Ini yang saya belajar dari Mucus itu ya. Kami main motor kemana-mana, beli motor, beli sepeda gitu. Nah prinsip daripada Mucus itu sangat-sangat gimana ya saya bilang susah untuk ditiru. Karena kita ini tidak jauh dari godaan. Mucus ini sedikit godaan. Dia bisa kuat. Dia bisa tahan, dia bisa tetap fokus kepada apa yang dia inginkan dan itu yang dia tuju. Saya rasa itu yang membuat dia sekarang sukses kan. Itu cuma implementasi dari keseriusan kerja saya, dari eksistensi saya, jadi dari kualitas permainan saya. Jadi uang itu saya nilai sebagai feedback dari sebuah pekerjaan saya. Saya ingin mencari kedamaian, kemerdekaan yang sangat hakiki, kemudian kebebasan berekspresi, kemudian syukur-syukur saya bisa membagi kebahagiaan ini dengan masyarakat penonton saya. Mucus itu saya rasa orang paling unik.
kalau kita lihat dari dia sebagai selebriti. Iya, saya juga punya teman beberapa selebriti, tapi Mucus itu jauh dari selebriti. Artinya dilihat dari prinsipnya beda. Kebiasaan selebriti itu hampir nggak ada di Mucus ya. Berusaha untuk dibilang nggak selebriti kali. Berusaha bergaul kepada semua kalangan untuk jadi terkesan seperti orang biasa. Yang saya tahu dulu pacar pertama saya itu waktu kelas 1 SMA, teman satu kelas.